Jadi langsung aja kita masuk ke materi. Jadi terakhir berarti ya, kalian terakhir ya? 2 mudah lagi. Yang biasanya terakhir paling mudah sih. Ini memang paling mudah juga. Ada ulumul Quran sama nahu. Ulumul Quran mudah, nahu apalagi gitu kan? Udah inilah, udah pakar semua lah nahu ini, insyaallah. Masa iya sih nggak tahu nahu lewat kesini kan? Maksudnya lewat itu gimana ceritanya? Oke ya. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke ini, ke sesi pemaparan ataupun ke inti daripada maddah kita, Anda mau ngasih tahu bahwasanya sekarang ini di Al-Azhar sendiri itu dalam segi pembelajarannya, sistem pembelajarannya itu agak sedikit mengalami rotasi, di mana rotasi ini sangat berpengaruh buat apa yang akan kita sampaikan di atas, apa yang akan kita sampaikan selanjutnya nanti. Nah, jadi di masa Grand Syekh dulu sebelum Imam Thayyib ini, Grand Syekh Imam Muhammad Tantawi, sebelum Imam Ahmad Thayyib ya, itu Anda dengar dari senior dan juga dari dokter-dokter, bahwasanya emang kebanyakan daripada mukorornya, kebanyakan daripada sistem pembelajarannya itu biasanya makainya itu kontemporer. Ya. Maksud temporer apa ya? Maksudnya ya apa ya bahasanya? Modern ya, maksudnya agak modern ya. Nah. Jadi ketika Grand Syekh Imam Said Tantawi meninggal, itu pas Imam Ahmad Thayyib jadi Grand Syekh, mulai agak berotasi, maksudnya mulai agak berpindah haluan. Ketika dulu kita agak kontemporer, sekarang kita ini udah punya sistem pelajaran yang baru, yang biasanya mungkin kawan-kawan sering dengar bahwasanya kita sekarang di Al-Azhar jargonnya apa? Ihya uturos, kembali ke turos, ya. Sering dengar kan? Ihya uturos juga. Pokoknya lagi turos wa tajdid gitu kan. Pasti sering dengar. Nah, maksudnya apa sih sebenarnya? Daripada maksud Imam Ahmad Thayyib mengatakan ihya uturos ini, ada yang tahu nggak? Maksudnya apa ihya uturos ini? Menghidupkan kitab-kitab yang lama. Nah? Menghidupkan kitab-kitab yang lama. Aywa, menghidupkan kitab-kitab yang dulu, yang maksudnya yang karya-karya ya, ulama dulu. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau ini lagi? Menambahin lagi? Menghidupkan metode belajar klasik. Aywa, menghidupkan metode belajar klasik bisa jadi. Jadi intinya ihya uturos ini maksudnya apa? Maksudnya kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang azhari harus berjati diri turosi. Sering kan? Biasanya Ustaz Somad sering bilang ini, kita ini boleh gitu kan, boleh berpikiran ataupun boleh dalam diri kita ini memiliki khazanah turos ataupun khazanah klasik ya, kitab-kitab klasik gitu kan. Ya mungkin kita udah hafal Alfiyah, kita udah ngaji mawaqif, kita udah khatamin Sahih Bukhari, tapi lisan kita apa? Lisanul hal, maksudnya lisan yang modern gitu kan. Nah, jadi walaupun otak kita ataupun isi kita klasik, tapi lisan kita tetap modern. Nah, gitu juga. Jadi sekarang ini rata-rata pembelajaran ataupun rata-rata mukoror itu banyak yang turosi ataupun banyak yang kitab klasik. Mudahnya lah kitab klasik gitu kan, gampangnya. Sehingga kalau bahasanya, kalau biasanya kita cuma ngopi Nescafe gitu ya, sekarang kita disungguhi kopi-kopi yang mahal ataupun kopi-kopi kelas atas. Sekarang kita minumnya bukan lagi Nescafe, udah macchiato gitu kan, matcha dan lain sebagainya gitu kan. Nah, karena kita klasik ini itu standarnya beda banget sama kita kontemporer. Kita klasik kayak yang kita pegang ini, ada kitab Fahmul Juzul Bayan di Syekhul Ghuzlan, kitab yang menjelaskan ataupun yang membahas tentang ulumul Quran. Itu kitab klasik ya. Ini susah banget.
Maksud susah di sini bukan karena apa ya, bukan karena mau nakutin ya, bukan karena mau nakutin, tapi emang susah, gitu kan? Di sini karena nanti kita akan bersinggungan dengan mantik. Di sini kita akan bersinggungan juga dengan akidah. Karena kenapa? Karena ini kitab klasik. Karena ini kitab apa? Kitab kuning bahasanya, kitab kuning. Kitab kuning ini enggak sistematis. Jadi kadang dipaparin sebuah masalah, dipaparin masalah, tiba-tiba ada masalah lain, tiba-tiba masalah ini ada masalah lagi, gitu kan? Kan sering gitu kan, apalagi di fikih gitu kan, dalam masalah ada masalah, dalam masalah berbagai masalah lagi gitu kan, sama juga kayak gitu. Dan juga diksi-diksinya itu sulit gitu kan, bahasa-bahasanya itu kadang kita perlu buka kamus lagi gitu kan, bukan bahasa yang apa, yang familiar gitu kan. Nah, karena emang kita lagi minum macchiato ya, bukan minum Nescafe ya bahasanya gitu kan. Kita lagi minum kopi mahal nih, bahasanya gitu kan. Jadi ya namanya juga sesuatu yang mahal ataupun sesuatu yang istilahnya premium gitu ya, ya pasti lebih inilah, lebih punya sisi plus-plusnya gitu kan. Nah, jadi ketika kawan-kawan nanti masuk ke fakultas tanggal 17 Oktober ini insyaallah. Nah, itu ketika udah beli muqarrar, dan Anda sarankan jangan udah beli muqarrar beli aja, walaupun istilahnya kita belum pasti nih masuk kelasnya, maksudnya jadwalnya belum, masih ganti-ganti gitu, nanti aja kalau udah pasti gitu beli muqarrar. Jangan, beli aja muqarrar, beli aja terus muqarrar semua, lihat gitu yang kitab klasiknya mana-mana aja. Biasanya itu mantik, biasanya pakai tahzib, itu kitab klasik juga ya kan. Ini Ulumul Quran, itu kitab klasik juga, ataupun kitab turos juga muqarrarnya. Nah, jadi ya yang turos bedakan, dan ini harus kita bahasnya stabiloin bahwasanya kita butuh tenaga yang ekstra untuk memahami kitab ini. Itu udah pasti. Itu udah istilahnya, itu udah emang apa ya, harga mati lah, harga mati kitab turos. Kita butuh tenaga yang ekstra daripada kitab-kitab yang kontemporer. Itu udah pasti. Nah, jadi itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita masukin. Nah, sekarang kita masuk ke Ulumul Quran. Nah, ya Ulumul Quran mungkin udah ada yang inilah, udah sering lah kita dengar ya. Maksudnya udah familiar lah di telinga kita Ulumul Quran. Dan juga anak rasa kadang di pondoknya udah banyak juga yang belajar Ulumul Quran. Nah, tapi tetap setelahnya kita mau ngejelasin Ulumul Quran ini sebenarnya apa. Jadi nggak jauh beda daripada apa yang sedang kalian pikirkan. Ya benar, yang kalian pikirkan itu benar. Ulumul Quran ini adalah disiplin-disiplin ilmu ataupun pembahasan-pembahasan yang mengantarkan ataupun yang memfasilitasi seorang talibul ilmi ataupun seorang mufassir ataupun seorang yang ingin memahami Al-Quran untuk memahami Al-Quran dengan benar. Dengan apa dia fasilitasi? Maksudnya si Ulumul Quran ini memfasilitasi kita dengan apa? Dengan berbagai konten yang ada di dalamnya. Ada nanti yang namanya Al-Makki wal Madani. Ada nanti di dalamnya Asbabun Nuzul. Ada nanti di dalamnya Ta'riful Quran. Ada nanti di dalamnya I'jazul Quran. Ada nanti di dalamnya Asmaul Quran. Ada nanti di dalamnya berbagai macam konten-konten yang ada di dalam Ulumul Quran ini, di mana konten-konten ini ditujukan untuk memfasilitasi kita untuk memahami Al-Quran dengan benar. Ya, itu definisi daripada Ulumul Quran. Nah, jadi ketika kawan-kawan udah tahu definisinya, udah pasti sekarang udah tahu dong apa istilahnya, udah punya gambaran lah terhadap Ulumul Quran ini dengan, ya kalau dalam ilmu istilahnya tasawur lah. Kita udah bisa mentasawurkan Ulumul Quran ini gimana sih orangnya gitu kan. Nah, karena waktu yang terbatas mungkin kita nggak akan membahas secara inilah. Jadi yang kawan-kawan juga harus ini garis bawahi ataupun yang kawan-kawan harus perhatikan bahwasanya setiap fan ilmu itu pasti memiliki al-mabadi al-asyarah. Ya, tahu nggak mabadi al-asyarah? Udah ada yang pernah dengar mabadi al-asyarah? Pernah ya? Hah? Barusan? Masa? Al-mabadi al-asyarah itu inilah 10 dasar ataupun 10 komponen utama yang ada di tiap ilmu. Nah, bahasanya ya pondasinya lah. Jadi semua fan ilmu, mantik, ulumul Quran, fikih,
nahwu, sharaf, semuanya, balaghah, punya mabadi asyarahnya, punya 10 komponennya. Apa-apa aja. Ada sebuah bait yang menjelaskan apa-apa aja mabadi asyarah. Itu innal mabadi kullafanin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wan nisbatu wal wadi'u wal hukmu wal istindadu wal hukmu syari'u. Itu 10 pembahasan utama yang ada di tiap fan ilmu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau nggak ada ya berarti ilmu itu cacat gitu. Pasti ada. Hatta pun ilmu-ilmu kayak matematik gitu kan, fisika punya juga mabadi asyarah ini pasti ada gitu. Nah, di karena waktu yang terbatas kita nggak bahas semua mabadi asyarahnya, kita nggak bahas semua 10-nya, kita bahas yang penting-penting aja. Tadi yang pertama udah kita jelasin, al-haddu, definisinya udah kan kita jelasin tadi definisinya, bahwasanya Al-Quran itu ilmu yang mengantarkan memfasilitasi seorang talib untuk memahami Al-Quran secara benar. Oke, itu al-hadnya. Maksud apa? Batasannya, batasan daripada Al-Quran ini. Beda nggak? Ataupun sama nggak antara batasan dan definisi? Ya sama gitu kan. Definisi ini yang membatasi ta'rif tersebut ataupun ini tersebut, sehingga hal-hal lain tidak masuk ke dalamnya. Oke, al-had ataupun batasan ataupun definisinya sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk yang kedua, al-haddu wal mawdu'u, objek pembahasannya. Nah, objek pembahasan di ulumul Quran ini sebenarnya apa-apa aja. Nah, sebenarnya objeknya itu banyak banget ya, termasuk yang paling banyak di antara ilmu-ilmu yang lain. Bahkan Anda pernah dengar gitu ya, dokter nanya gitu kan sama kami gitu kan, kalian tahu nggak kenapa cuma ulumul Quran yang pakai ulum? Maksudnya kan kalau ilmu lain biasanya bukan ulum. Ya, ilmu fiqh, ilmu mantik, ilmu akidah, ilmu nahwi gitu kan. Jarang kita dengar ulumul fiqh, ulumul akidah, jarang gitu kan, bahkan nggak ada gitu kan, pasti Nah, tapi di Al-Quran, di ulumul Quran ini makanya al-ulumul Quran, bukan al-ulumul Quran, makai jamak gitu kan. Kenapa? Ya karena objek pembahasan daripada ulumul Quran ini sangat banyak, sangat variatif gitu kan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai istilahnya, kalau kalian lihat kitab-kitab yang emang dia ini kompleks banget, itu sampai ratusan pembahasan daripada Al-Quran ini. Di Manahil Irfan itu ada sekitar ratusan sih, puluhan, kayaknya sampai ratusan sih pembahasan di ilmu Quran. Dan ini jarang kita temui di ilmu lain gitu kan. Biasanya kan kalau di nahwu kan sampai ratusan lah pembahasannya, mubtada, khobar dan sebagainya itu kan berapa cuma. Ilmu Quran banyak banget. Sampai-sampai setiap pembahasan ini bisa jadi satu kitab lain. Kayak I'jazul Quran. I'jazul Quran itu dia kan merupakan cabang daripada Ummul Quran, tapi dia udah jadi cabang baru dari ilmu I'jaz Quran. Nah, dia emang istilahnya objek pembahasan di Ummul Quran ini sangat banyak, sangat variatif, dan semuanya intinya berkaitan dengan item-item tadi, berkaitan dengan konten-konten yang akan mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Intinya itu aja. Intinya objek-objek kajian pembahasan di ilmu Quran itu merupakan item-item, merupakan konten-konten, merupakan alat-alat yang mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dengan benar. Itu intinya ya. Sekarang terakhirlah yang kita bahas 3 aja di antara 10 itu, al-haddu wal mawdu'u tsumma samarah. Fungsi, tujuan, dan di tor hari ini pun tujuan ya. Iya, tujuan mempelajari ulumul Quran. Nah, kayak tujuannya ya udah ini banget lah, udah jelas banget ya. Ya tujuan kita mempelajari ulumul Quran ini supaya kita ini bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Berarti kalau antum ngomong supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, kalau nggak belajar ulumul Quran berarti kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar dong. Iya, ana jawab iya. Ketika kalian nggak belajar ulumul Quran, kalian sudah pasti tidak bisa memahami Al-Quran dan Al-Quran dengan baik dan benar. Buktinya, buktinya yang paling familiar di Indonesia, bukti bahwasanya emang kita perlu ulumul Quran biar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika kasus
Al-Maidah ayat 51. Ada yang nggak tahu? Kayaknya tahu semua ya? Semua ya? Al-Maidah ayat 51. Kenapa cuma karena satu ayat bisa timbul berbagai macam kelompok? Ada yang pro nih, ada yang kontra, ada yang ini, ada yang itu. Bisa sampai ada yang saling mengkafirkan bahkan. Ada yang bilang ini kafir, ini yang menafsirkan seperti ini kafir, ini yang ini. Ada ya inilah maksudnya hampir hancur satu negara gara-gara satu ayat itu. Kenapa gitu kan? Kenapa bisa sampai terjadi hal-hal seperti itu? Ya karena orang nggak belajar ilmu Quran dengan baik dan benar. Karena orang emang misalnya minim edukasinya terhadap ilmu Quran. Karena emang mereka bahkan nggak pernah belajar ilmu Quran. Ketika mereka paham ilmu Quran, ketika mereka paham asbabun nuzul, ketika mereka paham usul tafsir, ketika mereka paham berbagai macam ini diskursus yang ada di dalam ilmu Quran, nggak mungkin mereka bisa salah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, jangankan kita yang istilahnya mutaakhir. Maksudnya mutaakhir kita kan udah jauh banget rentang waktu kita sama zamannya Nabi gitu kan, udah berapa ribu tahun gitu kan, 1400 tahun sekian. Sahabat-sahabat dulu ketika menafsirkan Al-Quran itu sangat rentan dispersepsi, sangat rentan salah menafsirkan Al-Quran. Buktinya ada, bisa cek, ada hadis memang yang menerangkan bahwasanya ketika turun ayat Al-Baqarah ayat berapa itu lupa nih. Yang ini, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ketika turun ayat itu, apa coba yang dipahami oleh sahabat? Mereka itu kalau udah mau sahur, jadi ngambil benang. Ini ada nggak ngarang ya? Ada nggak ngarang? Ini bisa cek sendiri. Ini hadis. Maksudnya ini asar, bisa cek sendiri. Mereka itu ngambil benang, satu putih, satu hitam, terus diikat di kakinya, dua. Oke. Mereka makan gitu, makan. Ini mereka terus makan sampai mereka bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Serius, ini nggak bohong. Ini bukan ngasal-ngasal. Nauzubillah lagi kita ngasal-ngasal di sini. Nah, baru kalau nggak salah Sayyidah Aisyah menjelaskan maksudnya maksud hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad bukan itu loh. Maksudnya gini, maksudnya ketika khaytul abyad itu fajar shadiq ya maksudnya, fajar gitu kan. Udah jelas antara khaytul aswad itu malam gitu kan, udah jelas daripada khaytul abyad fajar gitu. Jadi baru istilahnya nggak boleh lagi makan. Ya maksudnya imsak gitu kan, maksudnya masuk waktu subuh gitu kan. Kan masuk waktu subuh itu ketika ini timbul fajar gitu kan. Jadi sahabat aja yang istilahnya hidup berdampingan dengan Nabi dan juga masanya itu sangat dekat dengan Nabi, mereka ahlu apa ya? Yang apa ya? Khairul qurun bahasanya gitu kan. Khairul qurun gitu kan, daripada kita ini kan. Salah gitu, bisa salah ketika mereka tidak memahami asbabun nuzul, ketika mereka tidak memahami alat-alat yang ada di ilmu Quran, apalagi kita. Nah, sudah jelas banget fungsi ataupun urgensi daripada mempelajari ilmu Quran. Yang pertama yang sangat penting adalah agar kita ini bisa memahami Al-Quran secara baik dan benar dan sempurna lah intinya. Sangat banyak masalah-masalah sekarang yang istilahnya timbul daripada mispersepsi seorang dalam mempelajari ini ilmu Quran. Kalau mereka istilahnya belajar, nggak mungkin mereka salah. Ya gitu. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya. Nah, jadi ilmu Quran ini kita tinggalkan ya ini ya mabadi asyrohnya. Jadi sekarang udah pada paham lah gitu kan fungsinya, udah pada paham objek kajiannya, udah pada paham apa definisinya gitu kan. Walaupun nggak dicatat nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian paham lah. Kita sharing aja di sini. Nanti pulang ke rumah mau ngafal terserah. Di sini kita hanya sharing aja biar paham, biar dapat gambaran ya. Nah, jadi sekarang gimana bang? Tadi antum bilang ilmu Quran ini sulit gitu, karena dia turos dan juga dia itu nyelimat. Maksudnya nyelimat, dia itu bersinggungan dengan mantik, bersinggungan dengan akidah. Terus gimana dong cara kita biar mudah dalam untuk mempelajari kitab-kitab yang turos tadi, salah satunya ilmu Quran. Jadi yang pertama, kawan-kawan sangat dianjurkan untuk memiliki referensi lain di luar muqarrar. Karena kenapa? Karena ya menurut ana ini itu udah mutawasid gitu. Ini itu udah kategorinya itu udah mutawasid. Jadi bukan buat tadi lagi gitu.
dan bahkan hampir muntahin gitu saya jadi. Karena udah sulit banget gitu. Maksudnya bukan apa ya, bukan nggak bisa, tapi sulit gitu kan. Nah, jadi kalau buat orang-orang kayak Ana ya, yang baru-baru belajar gitu kan, baru belajar Al-Quran ini, itu harus mulai dari kita kecil dulu. Yang paling kecil dulu apa? An-Nuqoyah, karyanya Imam Suyuti. Itu kitab yang paling dasar di ulumul Quran dan yang paling mudah buat kita pahami, buat kita mutolaahi. Bisa jadi Al-Itqan juga agak mudah daripada kitab ini, gitu kan? Nah, jadi kalian ini harus punya kitab-kitab referensi-referensi di luar Muqarrar, di mana referensi-referensi ini sangat membantu kalian untuk memahami kitab ini nantinya, gitu kan? Ya nggak mahal kitabnya, paling An-Nuqoyah itu kemarin saya beli berapa? 60 pon, 2 kali beri ke Matam kan? Sekali beri ke Matam. Sekali nggak jadi beri ke Matam gitu kan? Langsung beli kitab itu An-Nuqoyah, belilah, gitu kan? 60 pon doang kok. Nah, kedua, setelah kalian ini punya referensi-referensi di luar, perbanyak komunikasi, perbanyak bertanya kepada senior-senior ataupun kepada orang-orang yang istilahnya sudah paham materi-materi ini, walaupun dia itu saya nggak paham banget nggak apa-apa gitu. Yang penting dia udah pernah mengalami gitu kan, misalkan Ana punya senior bang tapi dia makbul gitu ilmu Qurannya, nggak apa-apa gitu, tanya aja. Setidaknya dia udah tahu lah medan perang gimana gitu kan, jadi udah bisa menjelaskannya gitu. Nah, dan juga mungkin ketika dijelaskan sama senior itu beda sama dijelaskan sama dokter. Ketika dijelaskan sama senior itu apa ya, istilahnya dekat gitu, maksudnya dia orang Indonesia, terus dia juga kita kenal, bahasanya juga lebih mudah dipahami. Beda sama yang dokter jelasin yang bukan orang Indonesia, juga orang Arab, bahasanya amiyah gitu kan, dan juga nggak kita kenal gitu siapa, emosinya nggak ada gitu kan, maksudnya kita nggak ada keterkaitan emosi dengan dia. Itu beda sama kita emang belajar sama orang yang emang misalkan sama orang yang satu kamar sama kita, udah sering ngomong gitu kan, udah sering mabar gitu kan, yang ngomongin masalah ini biasa aja gitu, walaupun dia ngerti ya kita nanti intinya ngerti juga gitu. Nah, yang terakhir, perbanyak juga mengikuti daurah-daurah, mengikuti kajian-kajian, mengikuti apa istilahnya pembahasan-pembahasan yang ada di YouTube gitu kan. Karena sekarang mungkin lagi pandemi, mungkin nggak ada lagi ya. Kalau mungkin dulu bisa ada ikut lagi, tapi sekarang lagi pandemi, sering-sering lah nonton YouTube. Banyak kok yang menjelasin tentang ulumul Quran, tentang mantik, tentang lain-lain, banyak banget gitu kan, daripada nonton ya nonton orang-orang yang nggak jelas. Mending perbanyak kita nonton emang yang istilahnya itu sangat profit buat kita ke depan. Karena Khalibalak ya hati-hati, nanti bakal banyak banget faktor X ataupun harah tariah gitu kan, hal-hal accidentally, tiba-tiba. Kadang nanti bisa jadi ya, kadang kita ulumul Quran pada sebenarnya gampang sih sebenarnya, walaupun agak sulit sedikit gitu kan, tapi dapat dokter yang susah memahaminya untuk kita gitu. Maksudnya dokternya itu, kalau anak dulu di Tauhid ya, Dr. Hasan Muharram, itu beliau itu sepuh, walaupun orangnya alim gitu kan, tapi sepuh. Jadi ngomongnya itu agak pelan, dan mic di ruangan anak dulu tuh rusak. Jadi anak emang dari pertama masuk sampai hampir ujian itu nggak paham apa-apa, sumpah nggak paham apa-apa nih. Dia Tauhid juga kan kitabnya ini Qaulus Sadid itu berarti. Iya, itu Qaulus Sadid ringkasan daripada kitab Al-Mawaqif. Al-Mawaqif itu kitab Al-Muntahi fi ilmi Tauhid. Itu udah paling tinggi gitu kan. Kita udah nggak pernah dengar gitu kan. Mantiknya juga udah luar biasa gitu kan. Dokternya juga nggak paham ngejelasin apa, walaupun beliau sebenarnya itu kan alim, tapi ya karena beliau mungkin udah tua, sepuh, dan mic-nya rusak, jadi ini nggak paham apa-apa gitu. Jadi sangat rentan faktor-faktor seperti itu kadang nanti terjadi di kuliah. Jadi kitab-kitab yang Turosi ini itu apa? Pokoknya kalau bahasanya stabiloin madah-madah yang memang kitabnya itu Turosi. Nanti kalau udah masuk kuliah, jangan tunda lagi beli Muqarrar, langsung beli Muqarrar, langsung lihat mana aja yang Turos. Oh ini Turos 1. Nanti mantik, misalnya mantik itu Turos, tahzib mantik 2. Nah, terus langsung yang Turos ini langsung cari referensi dari luar, langsung perbanyak komunikasi ataupun bertanya ke senior, langsung kalian perbanyak juga ikut kajian-kajian ataupun ikut pembahasan-pembahasan yang ada di luar kuliah. Itu sangat membantu kalian ketika nanti hal-hal seperti tadi,
hal-hal thori'ah, hal-hal eksidensial gitu kan datang gitu. Nah, jadi itu dari umum Quran. Yang terakhir nahu. Berapa menit lagi? 5 menit. Oke, 5 menit. Nahu. Ya, nahu mungkin enggak usah kita jelasin panjang lebar gitu kan, udah antum alam lah gitu kan. Antum alam lah bin nahwi gitu kan. Udah sering kita pelajari dari pondok, bahkan mungkin dari kita di balai pengajian dekat rumah dulu pas kecil-kecil udah ngaji nahu ya, bahasanya gitu ya. Nah, jadi emang nahu ini sama ya, sama nahu yang akan kita pelajari sama yang ada di kuliah nanti. Tapi yang Ana mau sampaikan bahwasanya ada perbedaan yang sangat-sangat penting untuk kalian ketahui antara nahu yang ada di sini dan antara nahu yang akan kita pelajari sama nahu-nahu yang mungkin udah pernah kalian pelajari. Jadi nanti kitab-kitab nahu yang ada di kuliah ataupun pembahasan-pembahasan nahu yang ada di kuliah itu sangat bersifat tatbiqiyah, sangat bersifat praktis ya, sangat menuntut kita untuk banyak mengaplikasikannya, banyak mengerjakan soal dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya kita nanti nggak cukup paham aja. Kadang ada orang gini, ada orang dia emang mutabahir gitu kan, emang orang pandai banget gitu, dia ngafal alfiyah gitu kan, dia ngafal semuanya, ortu nada dia hafal, al-jurumiyah dia hafal. Tapi kadang dia di masalah praktek lemah gitu, bahkan nggak bisa gitu. Ketika kita kasih sebuah penggalan kata, ketika kita kasih sebuah jumal, coba ini kita kasih apa i'rabnya ini, gitu kan. Coba ubah dari kalimat, dari satu kata yang sama, coba pertama ubah ke isim fi'liyah, kemudian ubah ke isim ismiyah. Tapi dia di situ dia nggak bisa. Itu banyak banget kawan-kawan kita yang seperti itu. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari meremehkan. Dia pertama meremehkan, cuma nahu doang gitu kan. Karena dari lahir udah dikasih nahu gitu kan. Dari lahir udah diajarin jurumiyah gitu. Beda banget sama yang akan kita pelajari nanti di kuliah. Nanti benar-benar butuh kepada bahasanya apa ya? Butuh kepada praktek emang. Butuh kepada tadbiknya. Butuh banget. Dan bahkan hampir jarang banget ditanya, misalkan begini, coba mahwal khobar, enggak ditanya gitu. Mahwal maf'ul mutlak, mahwa maf'ul li ajli, enggak ditanya gitu. Lebih banyak soalnya nanti coba gimana? I'rib istakhrij min hadhil jumal al-mubtada wal khabar wal maf'ul mutlaq wa ini wa itu. Ghair hadhil jumal ila jumal ini. Coba di sini dikasih satu jumal, apa aja al-khata' an-nahwiyah fi hadhihi jumal. Gitu semua pokoknya soalnya. Jadi yang intinya bahwasanya kawan-kawan di maddah nahwu ini walaupun kelihatannya mudah, jangan diremehkan. Itu kunci yang pertama. Jangan diremehkan madah-madah yang ada di Al-Azhar ini. Emang kadang orang ngeremehin apa fikih, kadang ngeremehin apa nahwu. Fikih doang, fikih ibadah. Tiap hari kita sholat, tiap hari kita puasa. Sebenarnya tiap tahun kita puasa, gitu kan? Itu aja rukun sholat. Banyak banget yang rosib di situ. Fikih pasangan tingkat 2, yang rosibnya 70%. 70% ketika anak tingkat 2 itu rosib di fikih. Kenapa? Remehin. Itu doang gitu. Fikih nanti yang apa itu beda banget. Soalnya nanti cara dokter ngejelasinnya. Dokter yang ngejelasinnya antum nanti di Azhar itu profesor semua. Itu emang udah orang-orang ulama itu. Beda ya, maksudnya beda sama mungkin di Indonesia ya. Mungkin kadang di Indonesia ya orang kadang nggak pernah ngaji gitu kan. Udah ngejelasin tafsir kadang itu ya. Orang nggak pernah baca kitab ini, udah ngejelasin tentang hal-hal yang ini gitu, hal-hal tauhid dan lain sebagainya. Tapi kalau di Azhar itu mereka dari kecil udah hafal Quran. Dari kecil mereka itu udah kata malfiyah, dari kecil itu. Jadi kalau ngejelasin walaupun ngejelasin ini lagi, ngejelasin mubtada lagi, itu beda banget. Maklumatnya itu nanti keluar semua. Gitu kan? Beda banget. Makanya jangan remehin gitu. Walaupun nahu, walaupun fikih, walaupun ulumul Quran, jangan remehin. Itu intinya. Mungkin itu aja dari ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.